Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini saya akan melanjutkan materi sebelumnya dari tim yaitu Pak Bayu, yaitu tentang pengkajian luka. Nah, saat ini seringkali mahasiswa menemukan beberapa kasus ya tentang perawatan luka. Terkadang kita tidak melihat ketika melakukan perawatan luka ini dikaji dulu atau seperti bagaimana. Padahal yang namanya pengkajian ini sangat penting sekali karena ini akan mengarahkan kepada kita semua sebagai tenaga kesehatan untuk pengambilan keputusan strategi perawatan luka yang paling tepat. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu setelah mengikuti pembelajaran, mahasiswa mampu melakukan pengkajian luka dan mampu mengidentifikasi faktor penghambat penyembuhan luka. Nah, ini ada slide yang pertama ini yaitu tentang monitoring, kemudian observasi dan inspeksi. Jadi sangat penting sekali ketika kita melakukan perawatan luka, kita harus melakukan monitoring, observasi dan inspeksi. Nah, apa yang harus dimonitoring? Yang dimonitoring itu yang pertama adalah keseharian ya. Keseharian pasien, kita lihat bagaimana keadaan kulitnya. Kemudian kita juga harus mengobservasi keadaan daripada dressingnya. Apakah dressingnya itu dalam keadaan paten atau dalam keadaan basah atau dalam keadaan kering. Selain dari itu, lebih spesifiknya lagi yaitu terhadap dressing-dressing yang memang tidak dilakukan penggantian dalam beberapa hari. Nah, selain dari itu juga kita perlu melakukan pendokumentasian terhadap apa yang sudah kita lakukan, yaitu terhadap monitoring, observasi dan inspeksi. Kita lakukan pendokumentasian apakah dressing pasien itu dalam keadaan kering atau tidak, kemudian dalam keadaan utuh atau tidak, dan kita lihat juga apakah kulit daripada pasien kita ini dalam keadaan batas normal atau tidak. Nah, pengkajian dalam perawatan luka ya, ini ada dua ya. Yang pertama adalah pengkajian holistik atau yang disebut dengan holistic assessment. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita harus mengetahui tentang etiologi daripada luka itu sendiri. Dan yang selanjutnya yaitu durasi dari luka itu. Ya, jadi dan yang ketiganya adalah faktor impede healing atau yang menghambat daripada proses penyembuhan luka. Baik, kita lanjutkan bagaimana kita melakukan assessment atau pengkajian luka. Kita mulai yang pertama adalah dengan menentukan lokasi daripada luka. Jadi lokasinya di mana kita tentukan. Setelah kita menentukan lokasi, kita lakukan pengkajian terhadap stadium atau stage. Di stadium lukanya apakah di stadium 1, 2, 3 atau pada stadium keempat. Seperti yang telah disampaikan oleh Pak Bayu ya berkenaan dengan stadium tersebut. Nah, yang selanjutnya yang keempat adalah wound base, yaitu dasar lukanya seperti apa. Apakah warnanya merah, kemudian ada yang warnanya kuning atau warnanya hitam. Kemudian kita lakukan pengkajian juga terhadap tipe daripada jaringan. Selanjutnya kita mengkaji tentang dimensi. Yang keenam yaitu eksudasi ya. Kemudian yang selanjutnya kita mengkaji tentang odor atau adakah bau atau tidak. Kemudian wound edge dan peri-wound skin atau di sekitar luka. Kemudian kita juga harus mengkaji tanda-tanda adanya infeksi. Kemudian apakah ada nyeri atau tidak. Untuk lebih jelasnya lagi kita akan lihat di slide berikutnya. Baik, kita mulai satu persatu. Yang pertama adalah pengkajian secara holistik atau yang disebut atau istilah lainnya adalah holistic assessment. Nah, yang perlu kita lakukan pada holistic assessment, yang pertama adalah kita harus mengetahui tentang etiologi daripada luka. Nah, ini sangat penting sekali karena apa? Karena dengan mengetahui etiologi luka, sehingga kita bisa menentukan strategi perawatan yang tepat untuk pasien yang akan kita rawat. Mungkin selama ini kita seringkali melakukan perawatan luka itu bagaimanapun lukanya, seberapapun besar lukanya, jenis lukanya dan lain sebagainya, kita melakukan perawatan yang sama. Tetapi dalam hal ini kita sangat-sangat sekali ditentukan oleh hasil pengkajian.
Nah, dalam hasil pengkajian yang berkenaan dengan etiologi, yang pertama lihat apakah luka daripada pasien ini berkenaan dengan venous hypertension atau kompresi daripada balutan. Nah, yang kemudian yang keduanya yaitu yang berkenaan dengan pressure ulcer atau dikarenakan adanya luka tekan. Nah, ini yang dua ini adalah merupakan etiologi daripada sebagian banyak luka yang harus kita rawat. Kita lanjutkan, apa saja sih yang dapat menyebabkan daripada luka ini? Yang pertama adalah luka ini terjadi bisa dikarenakan adanya mechanical pressure atau karena tekanan daripada mekanik. Bisa juga karena adanya goresan, bisa juga dikarenakan ada gesekan, atau mungkin karena ada pengelupasan. Kemudian yang keduanya yaitu bisa dikarenakan adanya chemical incontinence, yaitu karena faktor daripada bahan-bahan kimia. Mungkin juga dikarenakan adanya drainase, bisa juga dikarenakan adanya cairan yang keras, ya, cairan keras, atau juga dikarenakan ada produk-produk khusus yang tidak sesuai dengan kulit pasien. Ya, salah satu diantaranya adalah kosmetik diantaranya. Ya, mungkin banyak sekali terjadi pada remaja-remaja mungkin yang melakukan perawatan kulit, misalkan ya di skincare klinik karena tidak sesuai dengan kulitnya, ya, sehingga terjadi luka. Nah, yang ketiga yaitu dikarenakan ada gangguan pada vaskuler, baik itu di arteri, di vena, atau mungkin salah satu diantaranya adalah karena ada diabetik, ya. Ini mungkin yang sering terjadi pada pasien-pasien yang membutuhkan perawatan luka yang cukup lama. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu karena banyak hal di sini, mungkin banyak faktor-faktor yang menyebabkan, ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu dikarenakan alergi pun bisa menimbulkan luka. Biasanya kalau alergi kemudian ada gatal, ya, biasanya pasien sering melakukan garukan yang tidak disengaja, mungkin sedang tidur menggaruk sehingga timbullah yang namanya luka, ya. Dan yang terakhir yaitu karena adanya zat-zat infeksius atau dikarenakan adanya kandidiasis, mungkin karena impetigo ataupun juga karena herpes, ya. Baik, untuk yang kedua yaitu berkenaan dengan durasi of wound, ya. Jadi wound ini kita harus melihat durasinya. Durasi ini kita berbicara tentang lamanya, ya. Sebagai guideline-nya atau acuannya bahwa ketika kita menemukan adanya luka tekan, ya, atau dikarenakan adanya luka dengan gangguan pada arteri, kemudian kita menemukan luka itu 2-4 minggu tetapi tidak ada perbaikan, maka ini direkomendasikan untuk dilakukan biopsi, ya. Nah, untuk selanjutnya ada beberapa faktor, ya, yang dapat menghambat proses penyembuhan luka. Seperti kayak kita ketahui, ternyata antara pasien dengan pasien, ya, lama penyembuhan lukanya berbeda-beda. Kalaupun secara teori harusnya sama, gitu, ya. Nah, ini ternyata karena ada beberapa faktor, ya. Faktor yang pertama, salah satu diantaranya adalah dikarenakan kondisi malignan, ya, karena ada kanker misalkan salah satu diantaranya, atau dikarenakan ada diabetes, di mana pada saat itu pasien kita kondisinya gula darahnya dalam keadaan tinggi. Nah, yang kedua kemoterapi dan kortikosteroid. Jadi tindakan kemoterapi atau pemberian obat kortikosteroid juga itu merupakan faktor penghambat dari penyembuhan luka. Maka dari itu ketika kita ketemu dengan pasien ini sangat penting sekali pasien kita tanyakan, ya, apakah pasien kita sedang menggunakan kortikosteroid atau tidak. Selain dari itu, yang ketiga yang akan menghambat daripada penyembuhan luka yaitu pada pasien-pasien yang mengalami gangguan oksigenasi ataupun dikarenakan ada gangguan terhadap perfusi kejaringan, ya. Salah satu diantaranya adalah karena pasien juga memiliki penyakit yang berhubungan dengan pernafasan, misalkan karena ada tuberkulosa,
karena asma, nah itu juga bisa menghambat daripada proses penyembuhan luka. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah isu perfusion ya. Tisu perfusion ini yaitu perfusi ke jaringan. Ya, salah satu di antaranya adalah dikarenakan anemi misalnya ya, salah satu di antaranya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi, yang keempat adalah berhubungan dengan nutrisi. Jadi orang-orang yang kekurangan nutrisi pun ini akan menghambat daripada proses penyembuhan luka. Maka dari itu sangat penting sekali kita mengkaji status daripada gizi seseorang ya, atau gizi pasien yang akan mendapatkan perawatan luka tersebut ya. Dan yang kelima ya, yang sering kita abaikan adalah psikososial barrier ya. Jadi ternyata hambatan psikososial pun ini akan menghambat juga proses penyembuhan luka ya. Nah, ini juga sangat berhubungan dengan faktor keluarga ya. Jadi kalau misalkan dalam keluarga juga ditemukan ketika ada luka ternyata susah ya untuk sembuh, mungkin ini juga berhubungan dengan faktor keluarga. Nah, selain dari itu juga berkenaan dengan finansial. Kenapa finansial? Karena biasanya orang-orang yang finansialnya kurang ya, mereka memilih untuk tidak melakukan perawatan luka dengan metode yang tepat ya, dikarenakan alasan salah satu diantaranya adalah biaya ya. Baik, kita lanjutkan ya ke wound assessment ya. Yang pertama kita akan menentukan wound location-nya. Lokasinya ada di mana? Di sini ada gambar ya, ada dua. Yang pertama yang ini adalah di bagian belakang, kemudian yang keduanya adalah di bagian depan. Nah, kita tinggal menentukan atau kita kasih tanda cakra di mana letak luka tersebut. Misalkan di bokong kita kasih tanda cakra di bagian bokongnya, atau karena misalkan di depan ya, bagian depan di kaki ya, kita kasih tanda cakra di bagian kaki di bagian depannya, dan selanjutnya ya. Nah, kemudian yang kedua adalah stadium daripada luka ya. Nah, stadium ini ada 4 stadium. Ini sangat penting sekali ya bagi kita semua yang akan melakukan perawatan luka. Kita harus memahami ya anatomi daripada kulit itu sendiri ya. Makanya di pertemuan-pertemuan sebelumnya dijelaskan tentang anatomi fisiologi daripada kulit. Karena ini sangat menentukan stadium daripada luka yang nanti akan mengantarkan kepada kita sebagai tenaga kesehatan, pasien ini membutuhkan dressing yang seperti bagaimana, yang sesuai dengan stadiumnya. Nah, kita pahami dulu tentang stadium tersebut. Nah, stadium pertama yaitu kalau seandainya luka itu hanya di jaringan atau di lapisan kulit bagian atas ya. Salah satu contohnya yaitu ketika luka bakar misalkan ya, tanpa ada luka yang lainnya, atau karena sengatan matahari, ini juga termasuk ke dalam luka stadium pertama. Nah, sementara untuk stadium kedua dia mencapai ke lapisan subkutan. Ya, jadi kalau sudah mencapai lapisan subkutan itu masuk ke dalam stadium ketiga. Dan lebih dalamnya lagi yaitu sampai ke jaringan otot ya. Jadi kalau jaringan ototnya ini sudah terjadi luka, maka dia masuk ke dalam stadium ketiga. Nah, sementara yang stadium terakhir, ketika kita menemukan luka dan kita menemukan ligamen atau kita temukan tulang, maka itu masuk ke dalam stadium keempat. Berikut ini ada beberapa gambar ya. Nah, ini adalah gambar pada stadium pertama. Dia kulitnya hanya berwarna kemerah-merahan ya, tanpa ada luka goresan. Nah, ini adalah masuk ke dalam stadium pertama. Nah, yang kemudian ini dia masuk ke dalam subkutan. Ini adalah luka karena luka bakar ya. Kemudian terjadi bula. Nah, ini masuk ke dalam stadium kedua ya, karena dia mencapai subkutan. Nah, sementara untuk stadium ketiga kita akan melihat otot. Nah, ini ada otot. Nah, ini masuk ke dalam stadium ketiga. Sementara untuk stadium keempat kita menemukan jaringan ligamen, bahkan mungkin kita akan menemukan tulang ya. Nah, itu masuk ke dalam stadium keempat. Ini sangat penting sekali. Dengan mengetahui adanya
stadium luka, kita akan diarahkan ya untuk memilih daripada dressing, kemudian kita juga bisa menentukan berapa lama luka ini bisa sembuh. Nah, untuk yang ketiganya yaitu wound base ya. Jadi dasar luka. Jadi pada saat kita melakukan pengkajian, sangat penting kita melakukan pengkajian terhadap wound base. Apakah lukanya berwarna merah? Nah, seperti ini gambar ini, atau kita berwarna yellow. Biasanya ini karena adanya infeksi, atau kita menemukan luka yang berwarna hitam. Nah, dari ketiga luka ini tentu akan berbeda perawatannya. Tidak seperti hanya yang sudah kita lakukan. Mungkin yang sering kita lakukan, baik itu warnanya merah, yellow ataupun black, kita menggunakan dressing yang sama. Biasanya kita menggunakan kalau ini yang paling sering biasanya kasa ya. Jadi kasa ini itu sudah menjadi budaya ya di kita, selalu digunakan sebagai dressing ya. Padahal di dalam hal ini ya, kasa itu hanya sebagai dressing yang sekunder ya. Jadi nanti dia pada lapisan yang kedua gitu ya. Jadi setelah ada dressing yang pertama, baru kita menggunakan dressing yang keduanya, yaitu kasa ya. Dan bahkan kasa ini pun hanya biasanya digunakan untuk membersihkannya. Nah, yang keempatnya yaitu tipe daripada tisu ya, atau tipe daripada jaringan. Nah, kita lihat ya luka tersebut, apakah lukanya epitelisasi, nah, atau lukanya adalah granulasi. Nah, ini sudah ada granul-granul ya. Baik itu pada tahap epitelisasi ataupun juga granulasi, ini kita harus sangat berhati-hati ketika melakukan perawatan ya. Jangan sampai kita membuat luka baru ya. Jadi jangan sampai ini berdarah ya, ini harus hati-hati sekali. Jadi jangan berbahagia ya ketika melakukan perawatan kemudian berdarah lukanya. Nah, kalau sudah berdarah lukanya, artinya kita sudah membuat luka baru ya. Nah, kemudian kita akan melihat juga luka slav ya. Jadi slav ini adalah warna kuning ya. Ini yang perlu kita lepaskan ya slavnya, atau kita buang slavnya gitu ya. Dan kita ini perlu sekali untuk dikaji ya. Nah, yang kelima adalah dimension atau pengukuran daripada luka ya. Karena ukuran luka ini juga menentukan seberapa banyak ya dressing yang kita butuhkan dan berapa lama luka ini akan sembuh ya. Kita harus melakukan pengukuran panjang kali lebar kali kedalaman. Jadi panjang kita lihat dari yang tertingginya atau headnya itu paling tinggi di mana, dan yang paling rendah ada di mana. Kita ambil garis dari sini ke sini. Oke. Nah, kemudian untuk lebarnya juga demikian, kita cari lebar yang paling lebar dari kiri ke kanan. Ini menunjukkan lebarnya, dan selanjutnya adalah kedalaman. Nah, untuk menentukan kedalaman termasuk juga lebar dan tinggi, kita juga jangan lupa berkenaan dengan adanya undermining. Ya, undermining ini adalah ada goa ya, goa ke bagian dalam luka. Jadi ketika kita melihat di bagian depan, ini tampak luka ini kecil. Tetapi ketika kita lakukan pengukuran, kita tarik ya, atau kita masukkan sonde ya. Kemudian kita ukur sonde ini masuknya berapa senti. Nah, ini adalah pemeriksaan ada tidaknya undermining atau goa yang diukur sesuai dengan arah jarum jam ya. Jadi kita fokusnya di arah jarum jam, ini 12, kesininya 6, kemudian di sini 3, di sini 9. Nah, kita lakukan pengukuran pada seluruh area atau pinggir daripada luka yang tampak adanya undermining gitu ya. Nah, seperti ini ya kita lakukan gambar, karena untuk melakukan pengukuran dressing ini sebetulnya ada skala ya, kita tinggal tempel skalanya, kemudian dari luar kita lakukan kita gambar ya, sehingga kalau misalkan ada undermining ataupun hal yang lainnya kita bisa gambar dan kita bisa tentukan dia tuh posisinya ada di jam berapa. Nah, kemudian ketika kita melakukan pemeriksaan, jangan lupa juga kita harus melakukan pengambilan foto dengan menggunakan tanggal. Nah, biasanya kita gunakan
penggaris seperti ini, dan jangan lupa kita cantumkan nama. Kalau di sini namanya, mohon maaf ya, saya tutup ya, dikarenakan ini berhubungan dengan privasi klien kita. Usianya berapa tahun, kemudian tanggal berapa, dan ini kunjungan ke berapa ya, sehingga dengan demikian kita bisa melihat perkembangan dari luka tersebut ya. Jadi untuk kunjungan pertama seperti bagaimana dan kunjungan selanjutnya seperti bagaimana. Seperti di sini ada tampak ya. Di sini ada kunjungan pertama seperti ini. Nah, ini adalah kunjungan yang ke-10. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini adalah foto dengan posisi tegak lurus ya, dengan luka. Jadi ketika kita melakukan pemotoan, kita harus posisinya tegak lurus ya. Jadi kalau misalkan ada di bawah, maka si foto itu harus tegak lurus seperti ini. Kalau di pinggir maka seperti ini ya. Jadi kita harus mengambil foto itu benar-benar tegak lurus. Ini sebagai contohnya. Nah, ini sama juga ya, kalau tadi underminingnya terlihat goa itu di pinggir-pinggir luka. Nah, kalau di sini tampak luka ini sudah sembuh ya, tetapi kita melihat ada lubang sebelah sini ya, dan di sebelah sini juga ada lubang. Nah, kita harus curiga bahwa di sana ada goa atau yang dimaksud dengan undermining. Ya, jangan-jangan ini ada jalur ya, ada jalur dari depan ke belakang. Coba kita lihat ya, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata undermining itu seperti ini ya. Jadi ketika sonde dimasukkan ternyata dari sini ada goa ya. Ini lumayan panjang ya. Nah, dari sini juga sama ya. Di sini ada bekasnya ya. Ini ada goa juga ya. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan, maka kita lakukan pendokumentasian ya, menggambar ya. Kita lakukan penggambaran. Jadi kalau misalkan di sini ada luka, kemudian kita lakukan pemeriksaan undermining, ternyata kita telusuri semuanya ya dengan menggunakan menggunakan sonde. Nah, kita lakukan pengukuran, maka langsung kita lakukan pembuatan gambar ya secara manual. Nah, seperti ini. Di sini ada undermining pada jam, kita ambil ya jamnya ini jam 12, maka ini ada jam 1, di sini ada jam 2, jam 2-nya di sini ya. Di sini jadi jam 3. Nah, ini lukanya ini berada underminingnya pada jam 2 sampai dengan jam 3 ya. Jadi ukurannya 2 cm. Sementara yang kedua ya, undermining yang keduanya itu ini jam 6, maka di sini jam 5, di sininya jam 7. Jadi antara jam 5 sampai dengan jam 7 ukurannya yaitu 3 cm. Nah, kemudian yang ketiganya yaitu undermining, di sini angka 9, maka di sini angka 10 ya. Angka 10 sampai dengan angka 11 ya. Ini artinya ada undermining di jam 10 sampai dengan jam 11, ukurannya 1,1 cm. Nah, sementara gambar yang satunya lagi ini underminingnya dia pada seluruh ya, pada seluruh pinggir luka. Jadi kalau kita lihat di depan, lukanya itu seperti ini. Kecil sekali, tapi ternyata di pinggir-pinggirnya ini dia ada goa ya. Jadi undermining itu seluruh ya, seluruh dari pinggir luka ada underminingnya, maka dikatakan 100% undermining pada pinggir luka. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini ininya ini headnya ya, di bagian atas itu angka 12 ya. Ini tunya ya di angka 6 ya. Ini side-nya ya, yaitu di angka 3 dan di angka 9 ya. Ini adalah sebagai panduan kita dalam mengukur atau menentukan undermining ya. Yang keenam yang harus kita kaji yaitu adanya eksudat ya. Kita kenal ya eksudatnya itu, yang pertama ada blood ya. Mungkin kita akan menemukan cairan yang keluar itu dalam bentuk darah. Mungkin juga dalam bentuk inflamasi ya, terutama ini terjadi pada luka-luka bakar ya. Kemudian yang selanjutnya adalah chronic wound fluid ya. Jadi ada cairan luka kronik ya, biasanya nanah ya. Dan yang selanjutnya adalah product of infection, biasanya keluar cairannya itu berwarna kuning, kadang berbau, dan kadang juga kita akan menemukan cairannya itu bening ya. Jadi jenis eksudat ini bisa blood ya, darah, bisa inflamasi, bisa juga cairan luka kronik, atau juga cairan infeksi ya. Nah, selanjutnya yang ketujuh ya, kita perlu mengkaji adanya bau ya.
bau atau odor ya istilah lainnya. Baik, nah ini bau ini dapat disebabkan oleh adanya kumpulan bakteri ya yang menghasilkan protein sehingga muncullah yang namanya bau. Nah, ini dikeluarkan oleh apocrine sweat gland ya, oleh glandula apokrin ya. Nah, beberapa cairan luka juga dapat menimbulkan bau ya. Nah, ini terutama pada pasien-pasien dengan gangren atau pasien kanker ya. Ini pasien dengan adanya keganasan biasanya menimbulkan bau yang sangat tidak sedap. Yang kedelapan adalah wound edge ya. Nah, wound edge ini ada beberapa ya kenapa terjadinya wound edge ya. Umumnya tepi luka ya. Tepi luka itu harusnya jaringan epitel. Jadi warnanya kuning muda ya. Tetapi kadang-kadang ya ternyata proses penyembuhan luka juga tidak sempurna semuanya. Ada beberapa yang terjadi kegagalan. Ya, salah satu di antaranya penyebabnya adalah udim. Nah, apa yang bisa menyebabkan udim ya salah satu di antaranya adalah pasien-pasien dengan hipertensi, kemudian pasien-pasien dengan DM juga ini bisa menimbulkan udim. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah dikarenakan adanya jaringan nekrosis juga sama ya. Jaringan nekrosis ini bisa salah satu di antaranya penyebabnya karena kita menggunakan cairan atau dressing yang memang menimbulkan nekrosis ya, yaitu cairan-cairan yang hipertonis ya. Maka dari itu nekrosis inilah yang bisa menimbulkan kegagalan atau menghambat daripada proses penyembuhan luka. Dan yang ketiganya adalah karena infeksi. Jadi kalau ada infeksi ya otomatis nanti memperpanjang proses penyembuhan luka. Nah, yang harus dikaji yang ke-9 adalah peri-wound skin ya. Jadi di sekitar luka juga kita jangan fokus dengan lukanya saja, tetapi kita juga perlu mengkaji ya daerah di sekitar lukanya ya. Apa saja yang harus kita lihat? Yang pertama, apakah ada gatal atau tidak? Ya, yang keduanya adalah adanya maserasi atau tidak. Ya, maserasi itu pelebaran daripada luka ya. Kemudian nanti ada luka berwarna merah misalkan ya, itu adalah bentuk maserasi ya. Sehingga nanti luka ini bentuknya tidak tegas ya, batas lukanya. Kemudian yang selanjutnya adalah adanya udim di sekitar luka. Nah, yang terakhir adalah adanya hiperpigmentasi, yaitu warna kehitaman di daerah sekeliling luka. Oke. Nah, yang ke-10 adalah yang harus kita kaji ada atau tidaknya tanda-tanda daripada infeksi ya. Jadi proses inflamasi atau peradangan yang memanjang ya, kita akan menemukan gejala kemerahan ya. Kemudian adanya udim, nyeri dan panas ya. Dan ini kita bisa lihat di peri-wound juga ya. Kemudian kita juga akan menemukan cairannya adalah eksudatif ya, bahkan kita akan menemukan cairan yang purulen. Dan cairan purulen ini dan yang tentu yang menimbulkan bau ya, yang bau itu biasanya yang purulen. Selain dari itu kita akan menemukan juga yang serosa anguinus ya. Jadi yang serosa anguinus ini yang cairannya banyak dan bercampur ya, yang serosa anguinus ini. Kemudian ada berbau yang tidak sedap dan hasil kultur itu menunjukkan adanya infeksi gitu ya. Nah, dan yang terakhir yang perlu kita kaji adalah wound pain ya. Wound pain ini adalah adanya nyeri ya. Terkadang kita hanya fokus dengan lukanya seberapa besar, kemudian apakah sudah ada penyembuhan atau tidak ya. Tapi kita kadang-kadang juga lupa memperhatikan apakah ada nyeri atau tidak ya. Biasanya ini akan mempengaruhi juga emosional daripada seseorang ya, dan ini pun dapat menghambat daripada proses penyembuhan luka ya. Salah satu di antaranya ini adalah pasien-pasien yang karena ada luka dikarenakan adanya keganasan ya. Ini adalah di bagian
telinga ya, di bawah telinga. Nah ini di bagian dagu di sebelah kirinya ya. Nah ini adalah merupakan luka yang pasti nyeri ya, dan biasanya ini dibutuhkan terapi komplementer ya ketika kita melakukan perawatan luka ya. Salah satu di antaranya bisa melakukan hypnosis management ya, atau pain relief ya, atau mungkin kita perlu menggunakan teknik-teknik yang lain, misalkan dengan SAFE misalkan ya, salah satu di antaranya. Itu adalah 11 hal ya yang perlu kita kaji pada pasien dengan luka ya sebelum kita melakukan perawatan luka. Nah, baik, dikarenakan tadi ada beberapa pasien yang ternyata misalkan ada yang lukanya lama, susah sembuh ya, apalagi ada tanda-tanda infeksi, maka kita sangat penting sekali melakukan pengambilan kultur. Nah, berikut ini teknik atau cara pengambilan kultur. Yang pertama yaitu siapkan alat pengambilan kultur dan balutan ya. Yang keduanya kita tentunya juga harus cuci tangan ya. Selanjutnya kita buka balutan luka lamanya. Nah, setelah luka lama dibuka ya, nah cuci luka dengan larutan normal salin, misalkan NaCl 0,9%. Kalau di rumah misalkan tidak ada, kita tidak apa-apa, kita menggunakan air yang direbus ya, direbus sampai dengan 100 derajat, kemudian kita lakukan pencucian ya. Tetapi yang paling penting adalah jangan menggunakan antiseptik ya, karena dengan menggunakan antiseptik ini akan menjadi bias ya hasil daripada kulturnya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah keringkan dengan kasa steril ya. Jadi kasa ini adalah fungsinya salah satu di antaranya adalah untuk mengeringkan luka ya. Baik, untuk selanjutnya langkah ke-6 adalah tunggu sampai eksudat keluar. Jadi eksudat yang kita periksa ya, kulturnya itu bukan eksudat yang awal ya. Karena kalau eksudat yang awal ada kemungkinan eksudat itu berada bakterinya misalkan ya, bukan karena dari dalam, tetapi justru bakteri itu tumbuh ketika eksudat sudah ada di luar. Nah, maka dari itu supaya tidak bias maka bersihkan dulu, baru kita menunggu keluar eksudat selanjutnya. Nah, setelah keluar daripada eksudat tersebut, baru kita melakukan pengambilan sampel kultur dengan mengusap secara zigzag ya. Jadi zigzag ya, diputar ininya cotton budnya ya, sebanyak 10 kali usapan yang mewakili seluruh area luka. Jadi seluruh area luka tuh harus semuanya keambil kulturnya. Jadi bukan hanya satu ulasan saja, tetapi kita ambil zigzag ya. Jadi seluruh permukaan luka itu kita ambil cairannya. Nah, kemudian yang selanjutnya lakukan pengambilan sampel kultur dengan mengusap zigzag sebanyak 10 kali usapan mewakili daripada seluruh area. Dan yang terakhir adalah kita kirimkan ya. Kita kirimkan kultur tersebut ke ke laboratorium. Nah, berikut ini ada cara pengambilan kultur. Nah, bisa dilihat ya. Nah, ini nggak usah terlalu dekat karena tidak kelihatan. Ini alatnya ya. Ada ya. Oke. Ya, oke. Nah, nanti dibuka ya, dibuka. Lagi. Ini dilakukan tindakan ini setelah lukanya dibersihkan ya. Semua, ambil. Nah, gitu ya. Zigzag. Oke. Pulir agak cepat. Di seluruh permukaan. Ambil yuk terus. Oke, good, ke atas. Jadi kalau ada lekukan-lekukan itu juga harus diambil semuanya. Zigzagnya jangan lupa. Seluruh di zigzag ya, tetapi nanti cotton budnya itu diputar ya, diputar. Langsung ke atas. Ika balik lagi ke atas. Tempat jaringan yang nekrosisnya di cave. Oke. Belakang.
Ini seluruh bagian itu harus diambil ya kulturnya semuanya. Iya, bawah dikit. Oke, yuk. Nah, setelah selesai nanti dimasukkan ya ke dalam tabung kultur. Setelah itu kita kirimkan ya ke laboratorium. Tutup. Kasih tunjuk ke aku. Ya, ya. Oke. Oke, ini sudah selesai. Baik ya. Nah, ini adalah referensi saya ya. Ada 4 referensi yang diambil dari makalah ini. Untuk selanjutnya, untuk pertemuan yang akan datang, kita akan ketemu dengan topik yang berbeda, yaitu pendokumentasian asuhan keperawatan, yaitu pada perawatan luka. Demikian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.